Sebelum berlanjut, jangan lupa follow akun TikTok Yayah Aska Channel ya. Indonesia memiliki berbagai situs bersejarah. Salah satunya yakni Benteng Van den Bosch yang berlokasi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng peninggalan Belanda ini juga disebut sebagai Benteng Pendem. Tempat ini sekaligus menjadi saksi bisu atas kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meski sudah berusia ratusan tahun, Benteng Van den Bosch masih kokoh berdiri hingga kini. Lantas, bagaimana sejarah dari berdirinya Benteng Van den Bosch? Terletak di Kelurahan Pelam, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Dengan ukuran bangunan 165 meter kali 80 meter. Benteng ini mudah dijangkau karena lokasinya yang strategis, yakni di sudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Sejarah Benteng Van den Bosch dihimpun dari situs Bapedalitbang Kabupaten Ngawi pada abad ke-19. Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur. Selain itu, Belanda juga menjadikannya sebagai pusat pertahanan dalam Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Kala itu, perlawanan melawan Belanda dipimpin oleh kepala daerah setempat. Untuk wilayah Ngawi, Adipati Judodiningrat, Raden Tumenggung Surodirjo, dan Wirotani yang sekaligus menjadi salah satu pengikut Pangeran Diponegoro memimpin langsung perjuangan itu. Pada tahun 1825, Belanda berhasil mengambil alih Ngawi untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng. Pembangunannya memakan waktu selama kurang lebih 20 tahun. Pada 1845, Benteng Van den Bosch pun berdiri. Benteng itu dihuni oleh tentara Belanda dengan 250 orang bersenjata api, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri. Pasukan itu dipimpin oleh Johannes Van den Bosch. Pemerintah Belanda sengaja memilih lokasi pembangunan Benteng Van den Bosch di area Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun karena posisinya yang strategis. Kawasan itu dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan dan lalu lintas sungai. Bahkan, perahu-perahu yang lewat juga memuat berbagai hasil bumi berupa rempah-rempah. Dengan kemampuan arsitek Belanda kala itu, Benteng Van den Bosch berhasil dibangun dengan posisi lebih rendah dari tanah sekitarnya. Terlebih, para arsitek turut mendesain saluran drainase agar benteng itu terhindar dari banjir. Kegigihan Belanda dalam merebut wilayah Ngawi membuat Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam. Ia bersama salah satu pengikut setianya, Kiai Haji Muhammad Nur Salim, melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga mengajarkan agama Islam serta menanamkan motivasi berjuang melawan Belanda kepada masyarakat Ngawi. Setelah kependudukan Belanda selesai, Benteng Van den Bosch kemudian diambil alih oleh pemerintah Jepang sebagai penjara. Pada Februari tahun 1943 hingga Februari tahun 1944. Sekitar 1580 pria tercatat pernah mendekam di balik jeruji bangunan ini. Para tawanan baru dibebaskan ketika Jepang meninggalkan Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan, Benteng Van den Bosch sempat digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Gimana tanggapan Anda mengenai situs peninggalan Belanda ini? Jangan lupa follow akun TikTok Yayah Aska Channel. Like, juga share untuk mengenang pahlawan Indonesia. Tinggalkan komentar Anda, bagaimana komentar Anda setelah menonton video ini. Apakah Anda bisa merasakan aura-aura mistis setelah menonton video ini? Karena bagaimanapun tempat ini adalah bekas benteng pertahanan, juga bekas penjara di masa dulu. Untuk itu siapapun yang mau berkunjung ke sini harus patuhi peraturan setempat, jagalah kebersihan, jangan sampai merusak peninggalan bersejarah ini. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungan kalian semua, karena tanpa dukungan kalian, semua Yayah Aska Channel nggak akan bisa berkembang. Jangan lupa follow, karena follow dan subscribe akun Yayah Aska Channel itu gratis.